Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan membahas tentang nikah dengan mahar utang. Nah, yang biasanya mungkin bisa dibilang mahar ini harus dihadirkan ketika pada saat pernikahan. Namun, gimana sih ketika memang nikahnya dengan mahar utang? Nah, kita dari awal terlebih dahulu, mahar itu merupakan salah satu komponen penting dalam pernikahan yang diwajibkan oleh Islam. Meski tidak sampai pada tataran rukun, tidak hanya sebagai simbol penghormatan kepada mempelai perempuan, mahar juga merupakan hak mutlak yang harus dipenuhi oleh suami. Salah satu hadis yang mengindikasikan pentingnya mahar adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Angkihul ayama wa addul alaiqo qila ma al alaiku bainahum ya Rasulullah. Qala ma taradu alaihi al-ahluna walau qadiban min arokin. Nikahkanlah para perempuan yang tidak bersuami dan penuhilah persyaratan mereka. Ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan persyaratan di antara mereka, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, apa saja yang disepakati oleh kedua pihak, meskipun hanya berupa sebatang ranting dari pohon arak. Nah, ini hadis riwayat Ad-Daraqutni. Dalam praktiknya, mahar bisa berupa uang, barang, bahkan manfaat. Namun, bagaimana bila maharnya berbentuk hutang? Nah, kita ambil pandangan dari beberapa imam madhab. Mazhab Syafi'i dan Hambali membolehkan mahar berupa hutang. Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi menerangkan bahwa mahar atau mas kawin boleh berupa barang atau utang. Nah, dalam kitab Syara al-Muhadzab, wa yajuzu ayyakuna sodaqu dainan wa ainan wa hallan wa muajjalan li'annahu aqdun alal manfaati fajaza bima zakarnahu kal ijarah. Boleh mahar nikah berupa hutang, barang, mahar yang kontan, dan mahar yang ditangguhkan atau hutang. Karena akad nikah adalah akad atas manfaat, sehingga diperbolehkannya mahar dengan bentuk-bentuk yang telah kami sebutkan, baik berupa hutang, barang, kontan, maupun dengan tempo, sebagaimana upah dalam akad sewa. Nah, dari kalangan Imam Hambali, Ibnu Qudamah juga menandaskan hal yang sama. Mahar boleh saja berupa hutang. Disebutkan dalam kitab Al-Mughni, kullu ma jaza thamanan fil bai'i au ujratan fil ijarah minal aini wad daini wal halli wal muajjali wal qalili wal kathiri wa manafi'il hurri wal abdi wa ghairihima jaza ayyakuna sodakon. Segala sesuatu yang sah dijadikan harga dalam jual beli atau upah dalam sewa, baik berupa barang atau hutang yang tunai atau tertunda, sedikit atau banyak, termasuk manfaat orang merdeka, budak, dan selain keduanya boleh dijadikan mahar. Mahar yang berbentuk utang ada kalanya kontan dan boleh juga bertempo atau penundaan. Tetapi dalam penundaan mahar harus memenuhi syaratnya, yaitu waktu pembayarannya jelas. Jika waktu penundaan tidak jelas, maka terjadi perbedaan pendapat. Menurut mazhab Hambali, akadnya tetap sah dan kewajiban membayar mahar jatuh pada saat terjadi perpisahan atau perceraian atau kematian. Sebaliknya, menurut mazhab Syafi'i, mahar dalam keadaan tersebut dianggap tidak sah dan istri berhak mendapatkan mahar misil atau mahar yang setara. Syekh Wahba Az-Zuhaili menjelaskan, mazhab Syafi'i dan Hambali membolehkan penundaan pembayaran mahar, baik seluruhnya atau sebagian, hingga waktu tertentu yang jelas. Hal ini dikarenakan mahar dianggap sebagai kompensasi dalam sebuah transaksi timbal balik atau muwa'adah ya. Apabila mahar disebutkan tanpa disertai penundaan, maka ia harus segera dibayarkan. Namun, jika waktu penundaan tidak jelas, seperti dikaitkan dengan kedatangan seseorang, misalnya Zaid, atau turunnya hujan, maka penundaan tersebut tidak sah karena ketidakjelasan. Jika mahar ditunda,
tanpa ditentukan batas waktu tertentu, menurut mazhab Hambali akadnya tetap sah. Dan kewajiban membayar mahar jatuh pada saat terjadi perpisahan atau perceraian atau kematian. Sebaliknya, menurut mazhab Syafi'i, mahar dalam keadaan tersebut dianggap tidak sah dan istri berhak mendapatkan mahar misil atau mahar yang setara. Sementara mazhab Maliki memberikan rincian khusus terkait mahar dalam bentuk hutang. Jika mahar berupa sesuatu yang tertentu dan ada di daerah akad, seperti rumah atau pakaian, maka wajib diberikan pada saat itu juga. Penundaan dalam bentuk ini tidak diperbolehkan kecuali dengan syarat waktu yang sangat singkat, misalnya 2-5 hari. Namun, jika mahar berupa barang tertentu yang tidak ada di tempat akad atau berupa sesuatu yang tidak ditentukan seperti uang atau emas, maka penundaan boleh dilakukan asalkan batas waktunya jelas. Penundaan juga dapat dilakukan hingga waktu yang dikaitkan dengan peristiwa tertentu, seperti panen, asalkan sifat peristiwanya jelas dan dapat diprediksi. Ini diambil dari kitab Wahbah Az-Zuhaili ya. Nah, terakhir mazhab Hanafi memperbolehkan mahar dalam bentuk hutang dengan syarat jatuh temponya jelas, baik sebagian atau keseluruhan mahar, sebab jika penangguhan pembayaran mahar itu tidak jelas deadline-nya, maka tidak boleh sebagaimana keterangan dalam kitab Az-Zuhaili. Nah, para fuqaha atau ahli fikih memperbolehkan penundaan mahar menurut mazhab Hanafi. Mahar dapat ditetapkan untuk dibayar secara langsung atau muajjalan, atau ditunda muakhiron, baik seluruhnya maupun sebagian, hingga waktu yang dekat atau jauh, atau sampai waktu yang lebih dekat di antara kedua keadaan, perceraian atau kematian, sesuai dengan adat dan kebiasaan di seluruh negara Islam. Namun, penundaan tersebut tidak boleh mengandung ketidakjelasan yang berlebihan, seperti seseorang berkata, "Aku menikahimu dengan mahar 1000 dirham yang akan dibayar ketika aku mampu, atau ketika angin bertiup, atau ketika hujan turun." Penundaan semacam ini tidak sah karena adanya ketidakjelasan yang berlebihan. Pandangan ulama mazhab menunjukkan bahwa mahar dalam bentuk hutang itu diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Ketentuan mengenai kejelasan waktu pembayaran menjadi hal yang krusial untuk menghindari kerugian salah satu pihak. Dalam mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali maupun Maliki, prinsip kehati-hatian dan kejelasan akad sangat ditekankan. Karena itu, pasangan yang akan menikah perlu memahami ketentuan ini agar akad yang dilakukan selaras dengan syariat Islam. Wallahu a'lam bishawab.